Hai, kembali bersama dengan The Star Tarot pada kesempatan kali ini, and welcome to my tarot reading. Selamat datang di pembacaan kartu dari The Star Tarot. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan kemarin, bahwa hari ini saya akan kembali lagi bersama dengan salah satu zodiak, salah satu tema ya. Tema ini adalah merupakan request dari subscriber atau salah seorang yang sudah subscribe, yang sudah share, yang sudah nyalakan lampu notifikasi. Itu kan bisa kita lihat dari YouTube ya. Nah, saya sudah janjikan bahwa siapapun yang sudah subscribe, dan saya akan melihat dan akan membawakan request dari mereka. Nah, salah satu dari subscriber kita hari ini meminta salah satu request ya. Apa yang akan menjadi tema kita pada kesempatan kali ini adalah merupakan requestan dari dia ya, dan akan kita coba bawakan. Kembali saya sampaikan, ini adalah merupakan general reading, pembacaan secara general, bisa untuk pria, bisa untuk wanita, bisa untuk siapapun, kemudian bisa resonate, bisa tidak, bisa cocok, bisa tidak ya. Dan juga sebelum mulai, jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan juga nyalakan lampu notifikasi agar Anda bisa mendapatkan readingan-readingan terbaru dari The Star Tarot. Tema kita hari ini adalah pesan dari dia yang pernah menyakiti kamu. Buat kamu yang sudah pernah merasa disakiti, apakah kira-kira pesan dari dia yang pernah menyakiti kamu? Apakah kira-kira yang dia rasakan saat ini, apa yang dia terima saat ini, apa yang dipikirkan saat ini? Kita bisa lihat nanti di sini ya. Yang pertama, Two of Cups, Queen of Wands, Five of Wands, Temperance, Two of Pentacles, Strength, Nine of Swords, Three of Wands, Five of Pentacles, dan yang terakhir ada Hangman. Wow, apakah ini pesan dari dia yang pernah menyakiti kamu? Yang saya bisa tangkap dari energi yang ada di sini, yang Anda lihat ya, saya merasakan bahwa dia tidak bisa lepas ataupun berpikiran lain ataupun mengalihkan pikirannya ke orang lain. Yang dia rasakan sama ini, kok semakin dia jauh atau semakin menyakitin kamu atau pernah menyakiti kamu, ini sepertinya ikatan yang terjadi di dalam batin dia itu semakin kuat. Kok semakin merasa kamu semakin kepikiran sama dia. Entah apa yang sudah terjadi selama ini bersama dengan kalian, tetapi ketika dia sudah menyakiti kamu dan mungkin dia pergi atau meninggalkan kamu, ini kok ada rasa penyesalan yang muncul di dalam dirinya, ada rasa bersalah yang muncul di dalam dirinya. Semakin dia mencoba untuk melupakan dirimu, pemikiran atau ingatan tentang kamu itu semakin kuat. Saya pikir di sini ya, memang kalau saya melihat dari kartunya, ini adalah karma yang bekerja. Ketika kita menyakiti seseorang yang sudah tulus sama kita, yang sudah mencintai kita sepenuh hati, yang sudah rela melakukan apapun, rela mengorbankan apapun, waktu, tenaga, keuangan, apapun itu akan berbalik. Saya melihat di sini ada rasa ingin kembali, ada rasa ingin kembali kepada dirimu, tetapi malu, takut, karena dia berkata dan berpikir, kok semakin saya pergi, kok dia bayangan dirimu semakin kuat. Bayangan dirimu di sini semakin kuat. Dan
secara perlahan-lahan atau secara tidak langsung, orang ini mulai memperhatikan dirimu dari orang-orang di sekitarmu, lingkungan kamu, teman-teman bergaul kamu. Dia masih melihat perkembangan kamu seperti apa. Orang ini sepertinya masih kepo, masih berpikir tentang kamu, masih mau mencari tentang kamu, masih mau tahu keadaan tentang kamu sekarang ini. Inilah akibat dari ketika kita pernah menyakitin orang lain. Karena menyakiti suatu perasaan itu hal yang paling dalam sebenarnya, ya. Karena kita dikasih perasaan, kita dikasih hati oleh Tuhan untuk bisa menyayangi sesama manusia, bisa menyayangi orang lain, menyayangi diri sendiri, menyayangi keluarga. Nah, ketika itu yang diserang, maka ini akan berbalik kepada orang-orang yang menyakiti kita. Nah, inilah yang terjadi sepertinya. Ada terjadi konflik batin di dalam dirinya. Berperang antara maju mundur, antara melupakan mengingat, antara mencari orang lain, atau tetap harus berpegang teguh bahwa dia masih suka dan kembali. Inilah yang bergelut di dalam diri dia. Dan hal-hal lain lagi yang bisa saya lihat di sini adalah dia sudah mulai berpikir panjang ke depan. Berpikir panjang ke depan berdasarkan apa yang sudah dia lakukan sebelum-sebelumnya. Kalau misalnya dia berbuat A dan ternyata A itu adalah sesuatu hal yang salah, maka dia berpikir bahwa ke depan nanti ini saya tidak boleh lagi melakukan hal-hal yang seperti ini, melakukan hal-hal yang B. Kedepannya pun dia tidak akan melakukan hal-hal yang sama lagi. Orang ini sudah mulai memperbaiki diri, walaupun masih ada konflik yang terjadi di dalam dirinya, tapi sudah mulai menggunakan perasaan, menggunakan hati, menggunakan akal pikiran, selalu mulai mencoba untuk bercermin kepada diri sendiri, apakah yang dia lakukan selama ini benar atau tidak. Apakah kalau misalnya melakukan sesuatu terhadap orang lain itu bisa berakibat buruk atau tidak. Dia mulai berpikir yang jernih. Dia mulai menenangkan pikirannya. Walaupun itu dia berusaha untuk menekan konflik batin yang sangat berat yang terjadi dalam dirinya. Dia sudah mulai memperbaiki diri, memperbaiki mungkin dari sisi pekerjaan, mungkin dari sisi karakter, mungkin tabiat, mungkin pekerjaan dan lain-lain. Tetapi satu hal yang sangat-sangat berpengaruh sekali dengan setelah menyakiti kamu di sini ya, emosi yang ada di dalam dirinya seperti itu masih sangat besar. Emosi dalam artian begini. Emosi yang menyerang balik, emosi yang membuat dia menjadi menyesali segala sesuatu yang sudah dia lakukan selama ini. Dia merasa bahwa apa yang dia sudah lakukan selama ini itu seperti mengikat dirinya, menjadi beban pikiran, menjadi hal yang tidak akan pernah bisa lepas dari dirinya. Pernah mungkin dia mencoba untuk mencari orang lain, atau mungkin dia berpikir bahwa dengan berusaha untuk menyukai orang lain, ataupun berusaha untuk membuka hati kepada orang lain, tetapi semakin dia berbuat seperti itu, kok karma itu semakin datang kepada dirinya. Bahkan ketika dia pernah, kalau saya melihat energinya di sini ya, pernah mendekati orang lain setelah dirimu ya, atau pernah menyakiti dirimu, malah dia yang agak sedikit dipermainkan oleh orang lain, atau mungkin ditolakkah, atau hanya sekedar digantungkah. Inilah yang akan selalu menjadi beban pikiran buat dia, yang selalu menjadi penyakit yang akan menggerogoti dirinya satu persatu. Kalau menurut saya ya, pertama mungkin orang ini harus memang meminta maaf ya, meminta maaf kepada dirimu karena sudah melakukan hal-hal yang sudah menyakiti kamu ya. Kemudian memperbaiki dirinya, karena memang saya melihat di sini agak susah pergerakannya kalau misalnya berurusan dengan temanya asmara. Agak susah buat dia untuk bisa bergerak lagi.
Entah mungkin karena cinta yang kamu punya sebelumnya itu sangat tulus kepada dirinya, sehingga itu sangat berdampak besar buat dia. Apapun yang dia mencoba kerjakan untuk dirimu itu semuanya menjadi tidak menentu, semuanya menjadi berantakan, semuanya menjadi tidak bisa dia prediksi. Nah, sekarang kita lihat, kalau misalnya dia mau berubah atau memperbaiki kondisi dirinya, meminta maaf dan hal-hal yang lain seperti itu, kita lihat apakah yang akan terjadi ya. Oh. Yang bisa saya lihat di sini, dia harus berusaha menyenangkan kamu. Dia harus membalas semua kesakitan yang pernah kamu terima. Dia harus jauh bisa lebih sabar. Dia harus jauh bisa menekan semua ego yang pernah dia miliki. Dia harus bisa berpikiran yang positif ke depannya. Tujuannya bukan hanya sekedar untuk menjalin hubungan saja, tetapi memang tujuannya adalah untuk menuju ke arah hubungan yang jauh lebih serius. Dan yang terakhir mungkin dengan lebih banyak berhubungan dengan yang namanya spiritual, keagamaan, itu akan bisa membuat dia menjadi baik ke depannya. Saya rasa hal-hal yang seperti itu memang harus dilakukan setiap umat manusia untuk bisa memperbaiki dirinya. Dan lucu nih, karena memang ya kita pernah disakiti, maka kita harus membalas sakit yang pernah kita lakukan kepada orang lain. Membalas dalam artian memperbaiki diri, mungkin membujuk kali, mungkin membuat kamu jauh lebih bahagia, mungkin mengerti apa yang kamu inginkan, dan tidak pernah melakukan lagi hal-hal yang di luar daripada apa yang kamu tidak inginkan. Oke, nah itulah kira-kira pesan yang dari dia yang pernah menyakiti kamu. Semoga dia bisa berubah. Kalaupun memang ada jalannya untuk kembali, silahkan, itu adalah hak kalian. Kalaupun mungkin tidak bisa lagi ada jalan di antara kalian berdua, ikhlaskan. Jangan ada dendam di antara kalian. Ya, semoga dua-duanya bisa mendapatkan pasangan yang sesuai dengan keinginan kalian. Oke, nah cukup sekian dulu readingan dari saya, dan kita akan ketemu kembali bersama dengan The Starter di kesempatan berikutnya. So, thank you very much and goodbye.